Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Hari ini ada cerita, guys, cerita tentang TKW. Ini yang sangat mengerikan ya ceritanya. Gimana kisah ceritanya? Kisah cerita penyiksaan TKW. Oke, guys, ini ada cerita TKW. Ini kerjanya menjadi TKW Arab Saudi, dan dia menceritakan sama aku ini sangat ikut sedih lah aku, karena aku membayangkan gimana rasanya, gimana membayangkan itu sudah aku nggak sanggup gitu loh ya. Oke, namanya disamarkan ya, anggaplah ini Mbak Ella gitu ya namanya. Mbak Ella ini, guys, dari orang yang biasa-biasa saja ya. Orang kalau sudah mau pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW itu kebanyakan yang banyak masalah yang di keluarga gitu. Mbak Ella ini orang yang menengah ke bawah, karena dia itu single parent dan dia hanya pendidikannya SD. Lalu dia itu punya apa ya, kayak takut untuk ke luar negeri, apalagi sekolah bahasa gitu kan, dia katanya tidak mampu. Dan waktu itu dia ada penawaran yang menawarkan kepada dia dari PT kalau bahwa kerja ke Arab Saudi itu tidak seribet di luar negeri yang lainnya kayak di Hong Kong atau Taiwan. Pilihlah Mbak Ella ini ke Arab Saudi, guys. Sekolah dulu, tapi sekolahnya itu nggak terlalu ribet seperti ke Hong Kong, Taiwan. Dan prosesnya pun lebih cepat ke Arab Saudi ini, gitu katanya. Nggak tahu itu PT mana, dia nggak cerita karena apa ya, hanya cerita kronologinya saja. Dia masuk ke PT, dia memilih ke Arab Saudi ini. Dan di sana Mbak Ella ini belajar bahasa Arab. Hanya 1 bulan dia katanya langsung dapat majikan. 1 bulan setengah itu dia sudah terbang ke Arab Saudi. Katanya seperti inilah. Pokoknya di dalam PT itu ya pasporan apa ya sama saja. Cuman prosesnya itu kalau ke Arab tuh lebih mudah katanya gitu. Akhirnya Mbak Ella ini dapat majikan dan 1,5 bulan dia terbang ke Arab gitu, guys. Jadi dia terbang ke Arab, lalu dia itu dapat 1 minggu atau berapa, 1 minggu katanya, 1 minggu katanya dia dijemput sama majikannya. Ya dia itu namanya orang kerja ya, ya lakukan semampunya. Ternyata di sana jobnya itu nggak sama, guys. Jobnya itu di pemberitahuan di PT itu katanya bersih-bersih saja. Ternyata di sana banyak ada anaknya, dan 2 lantai atau agak lebar katanya rumah itu. Ya namanya sudah kadung ke Arab, ya dia terima yang sudah yang jobnya yang sudah didapat, diterimalah. Nyampe di sana, guys, sudah kerja, bersih-bersih apalah itu gitu. Terus yang majikannya itu semuanya itu kerja di rumah, dan nyonyanya itu
hanya ngantarkan anak-anak sekolah itu katanya. Lah, ternyata di sana tuntutan over katanya guys. Eh, mungkin seperti itu ya, di Arab kerjaan banyak, kayak rumahnya besar-besar, mungkin mungkin seperti itu. Mungkin bayangan Mbak Ella ini, wah enak kalau di Arab kerja di sana bisa menjalankan umroh dari majikan, mungkin sudah terdoktrin seperti itu di otaknya. Jadi apapun apapun yang di sana akan aku lakukan. Mungkin berambisi nanti dapat umroh gratis dari majikan itu tadi, mungkin ya. Kan kebanyakan yang bilang seperti itu. Ternyata di sana guys, perlakuan majikan itu katanya nggak baik lah. Mbak Ella itu awal-awalnya bagus, awal-awalnya bagus katanya. Sudah menginjak 2 bulan, majikan itu sudah nggak bagus katanya. Dan anehnya itu bayarannya itu nggak setiap bulan dibayar katanya guys. Kan gimana, gitu loh, nggak setiap bulan dibayar. Anu, pokoknya kayak 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali itu dibayar katanya. Lalu dia itu mungkin majikan terlalu begini-begini, jadi Mbak Ella ini agak marah lah, nggak kuat atau gimana, akhirnya dia nggak kuat, nggak tahu gimana gimana Mbak Ella itu sampai bisa marah juga gitu loh, kan ini majikan, mungkin karena terlalunya. Ternyata majikan itu di sana parah katanya guys, dipukul, pokoknya kerjanya itu udah gak ukuran gitu guys. Nggak tahu ya sistemnya kalau di Arab bagaimana, kan Mbak Ella itu yang tahu. Cuman kayak Mbak Ella ini mau mengadukan ke siapa-siapa itu nggak tahu gitu. Jadi Mbak Ella tuh hanya bisa diam, bisa mungkin hanya bisa nunggu finish atau gimana. Ternyata Mbak Ella itu setiap hari selalu disiksa lah, selalu dipukulin lah. Lalu Mbak Ella ini mungkin ya ikut ke pasar atau gimana, Mbak Ella ini ketemu sama temen atau gimana, inginnya itu mau nyolong-nyolong ikut temen, mungkin gitu, mungkin ya. Jadi ketemulah sama majikan itu, tambah disiksa. eh yang nggak tahu ya kebenarannya bagaimana, tapi pernyataannya seperti itu. Tapi kan aku miris guys, seperti kayak membayangkan sendiri, kayak gimana kalau terjadi sama aku sendiri kayak gitu gitu loh guys. Betapa betapa pedihnya Mbak Ella ini, betapa gimana lah Mbak Ella ini, aku membayangkan kan gimana ya. Akhirnya selalu sering dipukul, disiksa, intinya disiksa lah di sana. Jadi Mbak Ella itu melawan. Katanya Mbak Ella ini begini, kalau hanya hal sepele, aku nggak melawan, walaupun dipukul gimana pun nggak melawan katanya. Tapi ini hal yang sangat uh, berbahaya sekali. Jadi Mbak Ella itu menolak dan melawan, katanya begitu. Akhirnya terjadi kecekcokan, terjadi pertengkaran. Tapi Mbak Ella ini tetap bertahan sampai 4 bulan katanya. 4 bulan. Akhirnya dia itu ingin lari ke agennya, tapi tidak, ya mungkin kurang pematangan ya Mbak, pergi ke Arab mungkin kurang pematangan, akhirnya tidak tahu agennya di mana, terus nomor teleponnya tidak tahu atau gimana, dan HP katanya dirampas guys, dirampas. Jadi kayak Mbak Ella itu kayak terkepung gitu loh, kan kasihan ya, disiksa gimana gimana lah, disiksa. Akhirnya Mbak Ella ini ngelawan dan terjadi pertengkaran dahsyat. Akhirnya Mbak Ella ini kabur katanya. Akhirnya kabur,
Mbak Ella ini ke cari, mungkin ada teman-teman di sana, mungkin dikasihkan ke temen, ke agennya atau gimana. Akhirnya dia mungkin sudah trauma karena kekerasan itu tadi. Mbak Ella ini sudah nggak mau kerja lagi ke manapun, maksudnya dari majikan lagi itu tidak mau lagi. Dia hanya satu fokusnya ingin pulang. Ternyata majikannya itu katanya menemukan Mbak Ella ini terus kayak menuntut gitu loh, kayak menuntut. Tapi Mbak Ella ini dibelain sama agen lain. Ternyata Mbak Ella ini kan ada itu, ada bekas-bekasnya gitu ya. Jadi Mbak Ella ini sudah trauma untuk tidak ingin kerja lagi lah intinya, nggak mau cari majikan lagi di sana, sudah ingin minta pulang gitu. Mungkin ada yang nolong, jadi dipulangkan, akan dipulangkan ke Indonesia gitu. Tapi sebelum Mbak Ella ini pulang ke Indonesia, apa ya, kayak ingin juga, maksudnya mungkin ada temen yang nyuruh Mbak Ella ini nuntut majikannya itu. Ternyata nuntut mungkin mau nuntut itu takut kalah atau bagaimana mungkin ya. Akhirnya Mbak Ella ini mau pulang dulu ke Indonesia, nanti diurus di Indonesia saja, mungkin kayak gitulah ceritanya seperti itu. Jadi Mbak Ella ini nggak mau nuntut di negara Arab karena takut ada masalah besar mungkin gitu. Akhirnya Mbak Ella ini pulang dengan banyak luka, bukan luka, siksaan, bekas-bekas siksaan kan. Kalau disiksa dipukul-pukul kan memar-memar gitu guys ya. Jadi Mbak Ella ini pulang dengan sisa-sisa memar itu tadi guys ke Indonesia. Jadi Mbak Ella sekarang itu pulang ke Indonesia dan tidak ingin cari majikan lagi di Arab. Dia memutuskan untuk tidak ke luar negeri lagi, dia trauma guys. Jadi Mbak Ella sekarang sudah sampai di Indonesia. Dia kayak mengalami trauma yang berat, dipukuli, disiksa dari majikan itu. Mungkin karena itu Mbak Ella itu nggak membuka banyak, mungkin dari ketraumaan itu tadi gitu guys. Jadi intinya di sini, kerja dimanapun itu belum tentu mendapatkan yang baik guys gitu ya. Dan semua negara itu tidak sama, kisahnya tuh tidak sama, peraturannya tidak sama. Mungkin di Arab peraturannya nggak sebaik dan kayak Hong Kong, nggak mungkin ya. Jadi kayak perlindungannya mungkin kurang atau gimana gitu. Jadi Mbak Ella sekarang sudah stay di Indonesia dan tidak mau lagi untuk kerja ke luar negeri, ke manapun, ke Hong Kong atau gimana. Hanya 6 bulan pokoknya di Arab itu gitu loh. Mbak Ella ini sekarang sudah ngasuh anaknya sendiri, sudah trauma mungkin lah, bisnis-bisnisnya kecilan. Itu ya guys ceritanya TKW Arab yang mengerikan, TKW yang disiksa di Arab, sangat menyedihkan. Mungkin ada yang juga mengalami seperti Mbak Ella ini, takut mengungkap mungkin ya. Ya saran aku sih, kalau kejadian seperti ini lebih baik langsung mengadukan ke agennya. Kalau agennya tidak membantu, langsung ke KJRI. Pasti di sana akan dibantu oleh KJRI gitu. Saran aku seperti itu, jangan takut, yang penting lakukan yang benar. Nanti kalau ada masalah langsung lapor ke KJRI. Bisa cari nomor telepon kan sekarang mudah sekali untuk dapat di Google gitu, KJRI berapa, minta bantuan di sana kalau bisa, kalau memang agennya nggak membantu gitu ya. Oke, ini kisah tragis Mbak Ella.
TKW Arab yang sangat menyedihkan sekali di hati aku. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk teman-teman semuanya. Gimana nanti kalau punya masalah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang utama itu ke agen, yang kedua ke KJRI, gitu. Pasti ditolong. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk Mbak Ella, aku doakan semoga hidupnya Mbak Ella sekarang lebih aman dan lebih nyaman, dan semoga dilancarkan rezekinya walaupun nggak menjadi TKW. Semoga diberi kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Semoga sehat selalu dan semoga cepat sembuh traumanya. Oke, sampai di sini dulu cerita dari aku, dari Mbak Ella. Sumbernya dari Mbak Ella, TKW, kisah tragis TKW Arab Saudi. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.